Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 30 Sari sekaligus Mentor Pilot SMP Negeri 30 Sari, beliau Bapak Dr. Andes Yonistianto. Yang saya hormati teman-teman P3K, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini tanggal 18 April 2023 kita dapat melaksanakan seminar orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Angkatan 26. Sebelumnya perkenalkan dulu profil saya. Nama saya Yuni Triana dengan NI PPK 1989 1022 2022 21 2010. Saya mengajar di instansi SMP Negeri 30 Sari. Kebetulan saya mengajar mapel seni budaya. Bapak Ibu yang terhormat, karena saya maju pertama kali, izinkan saya sedikit membacakan tentang latar belakang kegiatan orientasi ini. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Latar belakang. Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jawa Tengah melaksanakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2023. Sebagaimana sebagai bekal dasar bagi kami selaku peserta dari P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values atau berakhlak dan employer branding ASN. Bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Berikut ini adalah poin penting dalam seminar orientasi kali ini, yaitu yang lebih akan kita bahas tentang rencana hasil kerja P3K, di mana saya sebagai P3K punya rencana untuk 5 tahun ke depan. Rencana ini saya susun berdasarkan tabel. Saya bacakan. Yang pertama, unit kerja tentunya tempat instansi saya bekerja, yaitu di SMP Negeri 30 Sari, jabatan saya sebagai guru. Kemudian masa kontrak saya itu dari tahun 2002 sampai 2027, di mana tujuan SMP Negeri 30 Sari terdapat 5 poin, di antaranya yang pertama, mewujudkan komitmen SMP Negeri 30 Sari berprestasi maju dengan sistem dan kultur yang berdasarkan hukum, sosial, etik, dan religius. Kemudian yang kedua, menciptakan sekolah bercitra disiplin, bersikap anti peka, berspirit belajar dan rasa bahagia. Yang ketiga, menumbuhkan produktivitas dan integritas personal di dalam komitmen organisasi. Yang keempat, memiliki sarana prasarana pendidikan yang baik, modern dan cukup. Yang kelima, memiliki tenaga guru, staf TU dan penjaga yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Kemudian poin berikutnya ada rencana hasil kerja pimpinan Kepala SMP Negeri 30 Sari, di mana terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu membentuk tim pengembang sekolah atau disebut dengan TPS. Yang kedua, menganalisis program pada RKJM yang menjadi skala prioritas pada tahun bersangkutan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan program di tahun bersangkutan. Yang keempat, menyetujui melalui rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Kemudian yang kelima,
Menyusun RKT dilengkapi dengan rencana anggaran dan belanja sekolah atau disebut RKAS dalam dokumen tertulis yang mudah dibaca dan dipahami para pemangku kepentingan pendidikan. Berikutnya ini dia ada beberapa rencana hasil kerja P3K. Ada beberapa poin di mana poin-poin ini adalah rencana saya untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah menyusun rencana pembelajaran seni budaya. Bapak Ibu yang terhormat, tentunya kita sebagai guru itu sudah menjadi kewajiban menyusun sebuah rencana pembelajaran. Nah, di sini saya tuliskan ada rencana pembelajaran seni budaya karena saya sendiri mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, di tahapan kegiatan penyusunan rencana pembelajaran seni budaya itu ada beberapa tahapan kegiatan yang saya lakukan. Di antaranya ada membuat silabus, membuat RPP, membuat rencana pembelajaran, membuat rencana media pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, dan membuat rencana penilaian. Untuk output atau hasil kegiatan dari tahapan penyusunan RPP ini itu tentunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, di mana penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu adalah akuntabel, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oke, itu yang pertama program saya, yaitu menyusun rencana pembelajaran seni budaya. Kemudian Bapak Ibu, rencana berikutnya yaitu yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran seni budaya dan bimbingan. Apa maksudnya di sini? Ada beberapa tahapan kegiatan yang akan saya lakukan pada tahapan melaksanakan pembelajaran seni budaya. Yang pertama jelas ketika kita mau melaksanakan pembelajaran seni budaya, tahapan-tahapannya itu yang pertama tentu berdoa. Ya, Bapak Ibu pasti sudah selalu melakukannya ketika kita akan memulai pembelajaran, pasti melakukan yang namanya kegiatan berdoa. Ya, itu pasti di awal. Setelah berdoa kita langsung melakukan absensi ya. Kemudian setelah absensi di sini kok ada ice breaking, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ada sedikit wah apa sih ice breaking ya? Karena poin ice breaking ini merupakan sebuah poin baru di dalam kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu. Dulu kalau kita di tahun kurikulum 2013 itu kan nggak ada yang namanya ice breaking ya. Paling hanya berdoa, absensi, kemudian literasi tanya jawab, kemudian penugasan. Tapi sekarang di kurikulum yang baru Merdeka Belajar itu ada poin ice breaking ya. Di mana ice breaking itu untuk memotivasi siswa yang tadinya misalkan pembelajaran seni budaya dilakukan siang hari, anak-anak udah ngantuk. Nah, kita lakukan ice breaking supaya siswa menjadi semangat. Ice breaking ini Bapak Ibu bisa berupa bukukan, nyanyian, tarian, apa saja yang penting bisa membangun semangat potensi siswa untuk kembali fokus kepada pelajaran. Kemudian setelah ice breaking ada literasi, kemudian ada diskusi kelompok, tanya jawab, penguatan, penugasan, dan penutup. Ya, di mana output dari hasil kegiatan melaksanakan pembelajaran seni budaya itu menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih sehingga kondisi pembelajaran terpusat pada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, penerapan nilai-nilai akhlak yang saya lakukan di sini adalah akuntabel lagi, di mana melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi proses dan hasil belajar. Di sini tahapan kegiatannya adalah pendalaman materi, pemberian soal latihan, pemberian soal tes, evaluasi hasil tes. Kemudian output yang dihasilkan adalah mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu adalah memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat atau kompeten. Poin yang keempat ada inovasi pembelajaran menggunakan TIK, medsos, contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan seni tentunya. Nah, kemudian tahapan yang dilakukan itu adalah memahami kondisi peserta didik, menentukan metode yang terbaik dalam pembelajaran, membuat media pembelajaran yang menarik. Ya. Kemudian output yang dihasilkan apa? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta semangat dalam
Nah, sedangkan nilai-nilai penerapan nilai berakhlaknya itu mengevaluasi peningkatan kinerja diri, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas atau disebut juga dengan kompeten. Kemudian profil yang kelima adalah proyek profil pelajar Pancasila, di mana tahapan kegiatannya ada membiasakan berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, membiasakan tadarus 30, melakukan S breaking, menggiatkan kegiatan literasi, melakukan kegiatan kebersihan kelas dengan piket kelas, meningkatkan pemahaman siswa. Ya. Nah, kemudian output yang dihasilkan, output yang dihasilkan apa? Meningkatkan pemahaman siswa tentang penerapan pembelajaran, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi atau disebut juga dengan adaptif. Oke, kemudian berikutnya mengikuti kegiatan MGMP, di mana tahapan kegiatannya adalah hadir setiap ada undangan, kemudian pembahasan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Sedangkan output yang dihasilkan adalah meningkatkan kapasitas dari profesionalitas guru dan memecahkan permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan pembelajaran. Sedangkan nilai-nilai akhlak yang diterapkan adalah menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder, atau disebut juga dengan harmonis. Poin yang ketujuh, melaksanakan tugas tambahan. Sebagai guru, kita juga dapat melaksanakan tugas tambahan. Tahapan kegiatan itu bisa menjadi wali kelas, memberikan pembina ekstrakurikuler. Kalau saya sendiri membina ekstrakurikuler bidang seni. Output yang dihasilkan apa? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah, mengembangkan minat dan bakat siswa. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan di sini adalah membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja atau disebut dengan harmonis dan kolaboratif. Kemudian poin yang ke-8 adalah melaksanakan tugas lainnya, di mana tahapan kegiatannya adalah menjadi pembina upacara, mengikuti upacara bendera dan hari besar. Output yang dihasilkan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah pada umumnya. Sedangkan nilai yang dihasilkan adalah menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani atau adaptif. Demikian Bapak Ibu dan Pak Mentor yang terhormat, sekian presentasi dari seminar saya kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yuli Istriana SPD yang telah melaporkan hasil orientasi PPPK di SMP Negeri 3 Purwosari. Kalau saya amati, saya lihat dalam membawakan laporan hasil orientasi P3K di SMP Negeri 3 Purwosari ini, tahapan-tahapannya juga sudah bagus, artinya sesuai dengan prosedur. Kemudian masuk pada tahap materi bab 4 tentang hasil kerja P3K, saya amati, saya lihat juga sudah bagus. Hanya ada masukan sedikit pada evaluasi proses dan hasil belajar. Di sana tertera ada pendalaman materi, pemberian soal latihan, kemudian pemberian soal tes, kemudian evaluasi hasil tes. Nah, di sini tidak ada penilaian ataupun asesmen. Diharapkan guru setelah memberikan soal latihan itu setiap guru mengadakan penilaian ataupun asesmen untuk istilah kurikulum merdeka. Setelah itu masih di poin ini juga ada tindak lanjut untuk mengelompokkan anak-anak yang sudah menguasai materi yang Bapak dan Ibu berikan. Terus pada poin lain saya kira sudah bagus. Oh iya, sudah. Berarti secara keseluruhan di dalam membawakan laporan hasil orientasi P3K untuk Ibu Yuli Istriana SPD, saya
nilai saya anggap baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.